Ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Ar-rijal, laki-laki. Qawwamuna, sebagai pengayom. Qawwamun dijamak, pihak-pihak yang mengayomi. 'alan nisa, terhadap wanita. Jadi jangan salah tafsir. Laki-laki di atas wanita, jangan begitu. Nanti kita dikritik oleh para, kalau bahasa kerennya nih, para pegiat feminisme dan emansipasi. Waduh, ini Islam kok ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, tidak ada kesetaraan dan lain-lain sebagainya. Nah, kita berhati-hati dalam menafsirkan Al-Quran. Laki-laki itu adalah qawwamuna 'alan nisa'i, bertindak sebagai pengayom wanita, bukan penindas. Bukan. Makanya ayatnya bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Berdasarkan kelebihan yang Allah berikan sebagian orang terhadap sebagian yang lain. Karena ayat ini konteksnya, kaitannya berkaitan dengan rumah tangga. Fadlullah, kelebihan dan keutamaan yang diberikan Allah kepada laki-laki. Kaitan ayat ini adalah suami. Pengayom itu detailnya, rinciannya adalah tanggung jawab, kasih sayang, menjaga istri anak, melindungi istri anak. Itu yang dimaksud bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Siapa yang melakukan itu sebagai bentuk tanggung jawab sebagai suami, berarti dia punya fadlun, punya keutamaan, punya value, bahkan added value, nilai tambah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan kalimat dalam ayat ini, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Jadi bukan semata-mata karena kita suami saja, kata bahasa ilmiahnya ansih kita sebagai suami, mentang-mentang kita sebagai suami kita bisa melakukan apa saja di dalam rumah tangga. Nggak masuk bagian ayat ini, nggak termasuk bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Ini kaitannya dengan tadi, tanggung jawab, kasih sayang, perhatian. Baru kita punya keutamaan, kelebihan, kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bima anfaqu min amwalihim. Kita disebut oleh Allah sebagai pengayom, sebagai suami, juga ada landasannya. Wa bima anfaqu min amwalihim. Karena kita sudah anfaqu di sini mengeluarkan
sebagai bentuk tanggung jawab kepada anak istri. Harta untuk apa? Belanja. Untuk apa? Biaya pendidikan anak-anak. Beli susu formula kalau dia nyusu, sandang, papan, pangan, itu yang dimaksud bima anfaqu min amwalihim, sebagai bentuk tanggung jawab. Ya Allah, ya. Quran luar biasa, luar biasa, luar biasa penghormatannya, apresiasinya terhadap kaum Hawa, terhadap kaum perempuan. Jadi kalau orang-orang emansipasi, bahasanya juga harus kita pilih. Jangan disebut wanita, apalagi wanita, perempuan. Beda. Kalau perempuan itu katanya ada empu. Empu itu dalam masyarakat, apalagi dulu masyarakat yang masih Hindu-Buddha, ini kan tokoh. Empu itu kayak kita di sini syekh, kiai, guru. Empu, kan dulu ada empu Barada yang membagi kerajaan Kediri sama Jenggala. Itu yang misahin empu, namanya Empu Barada, kiai besar. Ini kerajaan Jenggala pun dibagi dua, namanya empu. Ada empu yang bikin khusus keris sakti, empu gandring. Ya, ada yang juga empu ini punya keahlian menulis buku, ya, apa negara Kartagama, Sutasoma dan lain. Itu juga empu. Panjanglah kita sejarah. Nah, ini berkaitan dengan rumah tangga yang diatur sedemikian harmoni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Wajib bagi kita sebagai laki-laki, dalam hal ini suami. Hukumnya nafkah batin wajib, nafkah lahir juga wajib. Ini kan jangan kawin doang. Kan orang kita membedakan antara nikah dengan kawin. Nikah akadnya, kawin actionnya. Jangan cuma kawin doang. Punya anak dah, punya anak dah. Enggak begitu. Ada turunannya. Turunan itu maksudnya apa? Ada kesononya. Hamil, kawan, yang oleh kesehatan disebut suami siaga. Pak Martono suami siaga. Eko Santoso suami siaga itu. Ini masuk wabima anfaqu min amwalihim, sedemikian diberikan kehormatan yang begitu tinggi ini perempuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian perempuan ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan satu kriteria. Perempuan-perempuan yang masuk kategori mulia itu perempuan yang punya kriteria sifat kayak bagaimana. Terutama ini kaitannya dengan perempuan yang sudah menjadi istri. Lihat Quran. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi
kriteria ini perempuan yang dalam istilahnya adalah imadul bilad, sebagai tiang negara. Dimulai dari rumah tangga. Adalah wanita-wanita yang saleh. Saleh ukuran yang diberikan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat 5 waktu, cakep, ini perempuan saleh, ukuran saleh. Jadi menilai saleh ukurannya agama, menilai baik ukurannya agama. Di tengah masyarakat ada yang nggak sholat tapi kayaknya dia baik, dengan tetangga baik. Ini ukuran biasa, ya, ukuran sosiologi yang sifatnya umum lah. Tapi kalau ukuran agama itu dinilai belum baik. Meskipun katanya bermasyarakatnya cakep, penuh solidaritas, bahkan mungkin dia berbagi, kata-katanya sopan, tapi nggak sholat, nggak soleh, nggak soleh. Walaupun namanya mungkin soleh, artinya itu kulit, tapi value nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nggak termasuk yang soleh, termasuk perempuan. Ini perempuan salihatu, wanita-wanita yang salihah. Qanitatun, patuh. Wanita-wanita, bini-bini, istri-istri yang qanitatun. Qanita itu artinya patuh. Ini qanita itu artinya patuh. Bukan merek baju. Ada merek baju wanita. Vendor kita namanya wanita. Yang pesantren. Patuh, patuh kepada Allah dan patuh kepada suami. Namanya qanitatun, ini jamak. Wanita-wanita yang patuh. Patuh kepada Allah, patuh kepada suami. Bahasa kita apa? Nurut. Cari bini yang nurut. Rajin sholat kagak nurut, orang bener. Rajin ke majelis taklim, tapi orang nurut kagak bener. Itu nggak termasuk qanitat, nggak termasuk. Makanya ada rincian yang dikurangi as-salihatu, wanita-wanita yang salihah, qanitatun, wanita-wanita yang patuh, nurut pada Allah, pada suami. Hafizatun lil ghaibi, hafizatun, wanita-wanita yang menjaga, memelihara dirinya itu. Bini dia pelihara dirinya cewek. Memelihara diri, memelihara kemuliaan, menjaga diri, menjaga kemuliaan buat dirinya sebagai bini. Bukan ketika suami ada doang, tapi lil ghaibi juga. Ketika gaib, ketika suaminya kagak ada. Jaga dirinya juga. Nih, perempuan ini gini, cakep, yang keren di hadapan Allah. Hafizatun lil ghaib, jaga dirinya ketika suami kagak ada. Jadi yang dimaksud ghaib di sini bukan makhluk halus, bukan.
Ghaib dalam ayat ini maksudnya, konteksnya, tafsirnya adalah wanita-wanita yang menjaga dirinya ketika suami kagak ada, tetap dia setia. Karena kalau di luar itu suaminya nggak tahu, dia berbuat macam-macam, nah ini namanya nggak hafidhatun lil ghaibi. Termasuk jaga apa? Jaga harta suami. Jangan harta suami jual. Repot. Nah, atau kemudian tiba-tiba suami dikejutkan dengan apa? Tagihan. Ternyata bininya utangnya banyak. Gitu guru. Ya Allah. Jadi panjang ayat ini. Banyak cakupannya ayat. Aspek dan sisinya banyak. Hafidhatun lil ghaibi. Ini kan rangkuman dari berbagai kitab tafsir. Masuk ayat. Termasuk juga jaga siapa itu? Jaga anak-anaknya dari suami tadi. Meskipun anak-anak tersebut bukan anak langsung yang lahir dari rahimnya dia, alias ibu sambung. Agak ada dua-duanya tuh, bocah habis digebukin. Anak, anggaplah anak kandungnya doang disayang, tapi anak yang dari ibu sana, apakah meninggal atau bisa, ya Allah, diseksa. Ketika ayahnya lagi kerja, awas ya, nanti kalau ayah bilang jangan ngadu, kalau ngadu awas. Begitu, ibu sambungnya ngancam. Ini nggak termasuk wanita yang hafidhatun lil ghaibi, nggak masuk. Ini nggak hafidhatun, nggak jaga. Nah, ini kriteria istri-istri yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salihat, qanitat, hafizat lil ghaib. Tentu bima hafizallah, maksudnya bima hafizallah ini ukurannya. Kalau kita mau dandanin motor atau sepeda, ya berdasarkan buku petunjuk. Jadi bima hafidhallah, cara bini itu jaga kemuliaan martabat dirinya berdasarkan penjagaan dari Allah, maksudnya berdasarkan bimbingan yang diberikan oleh Allah, bukan inisiatif dirinya sendiri. Tapi bagaimana Allah menjaga, maksudnya bagaimana Allah membimbing. Jadi ukurannya, neracanya, barometernya, data jelas. Nih, Allah begini nih, Rasulullah nih begini gitu. Makanya ya suami kudu ngaji, laki kudu ngaji, nggak boleh sembarangan. Jaga sikap, termasuk jaga omongan. Suami termasuk lagi marah-marah dan lain sebagainya, nggak boleh sembarangan jaga ucapan, apalagi keluar. Nah, nanti kita lanjutkan. Fassalihatu